Benar Tuhan, Engkaulah dambaan hati kami, karena hanya Engkau Bapa yang paling mengenal kami, Bapa yang paling mengasihi kami, yang merencang masa depan yang indah dan penuh harapan. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau menimpakan kami untuk ada di tempat ini menerima kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu mengkalibrasi hati kami, sehingga hati kami semakin selaras dengan hati Tuhan. Kau berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Biarlah boleh Tuhan Yesus, hati kami seperti tanah yang subur, ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang banyak kekurangan, Engkau sembunyikan di belangkai salib-Mu ya Bapa, supaya kuasa kebenaran-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Boleh kita sapa samping kiri dan kanannya. Aku senang melihatmu ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Happy Valentine buat Bapak Ibu semua. Ada yang belum menerima coklat, boleh angkat tangan. Belum ya. Nanti ada di meja, coklat sudah disediakan oleh tim kreativitas ya. Bapak Ibu boleh ambil coklatnya. Tapi hari ini saya tidak hanya tidak memberikan Bapak Ibu coklat, tapi saya akan memberikan Bapak Ibu roti kehidupan. Saudara mau terima? Amin. Puji Tuhan. Dua minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi orang yang teguh dalam ketidakpastian. Orang yang teguh dalam ketidakpastian adalah orang yang berakar. Bapak Ibu, orang yang teguh itu adalah orang yang berakar. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang berakar, mengenal Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Sama seperti bunga ini. Bunga ini saya tanam beberapa waktu yang lalu. Kalau dia nggak berakar, bisa nggak dia tumbuh? Nggak mungkin bisa bertumbuh. Atau mungkin saya tanam, lalu tanaman ini saya cabut, saya pindahkan lagi ke tempat yang lain. Setelah beberapa hari, saya cabut lagi, saya pindahkan lagi ke tempat yang lain. Apa yang terjadi? Jangankan hidup, jangankan bertumbuh, hidup aja berjuang. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan, kalau tidak berakar, kita akan terombang-ambing, kita akan mudah terseret oleh badai, terseret oleh situasi kondisi yang kita hadapi. Dan minggu yang lalu kita juga belajar bagaimana kita menjadi orang yang memiliki kehidupan yang utuh dalam Kristus Yesus. Ada seorang yang sakit di kolam Bethesda sudah 38 tahun. Orang itu sakit menanti goncangan dari kolam Bethesda. Tapi dia udah selama 38 tahun tidak kunjung sembuh-sembuh. Tuhan Yesus nanya, "Kau mau sembuh?" Apa jawab orang yang lumpuh itu? "Tuhan, gak ada ya orang yang menurunkan aku." Dia mengharapkan kesembuhannya, dia mengharapkan pemulihan dalam hidupnya kepada manusia. Padahal dia ada di rumah kasih karunia. Bethesda itu artinya kolam kasih karunia. Ia mengharapkan kesembuhan dari manusia. Sering sekali kita mengharapkan sesuatu dari dunia ini untuk kita dimengerti, supaya hidup kita terasa sempurna. Tapi waktu kita mengharapkan kepada manusia, di situ kita sakit, kecewa, letih dan lesu. Karena pribadi yang bisa menyempurnakan kita hanya Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang roti kehidupan. Ya, kalau coklat, Bapak Ibu sudah dapat coklat di hari Valentine, bisa buat batuk. Ini beberapa batuk ini jangan-jangan kebanyakan coklat ini ya, nggak bagi-bagi. Tapi kalau kita menerima roti kehidupan, pasti kita menjadi orang-orang yang sehat, kuat menghadapi kehidupan ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya kepada Bapak Ibu, yang mana yang benar Pak? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang mana yang benar? Nggak usah kita berdebat di sini, nanti berdebat di luar ya, di rumah pas lagi menyetir mobil berdebat sama suami istri ya. Tapi saudara, hari ini kita mengenal satu kebenaran. Yesus memperkenalkan dirinya, akulah roti hidup. Karena banyak orang di dunia ini hidup untuk makan.
mereka lupa makan itu untuk hidup. Nah, karena itu Yesus memperkenalkan dirinya, akulah roti hidup. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 57. Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-58 sampai seterusnya. Yuk kita baca sama-sama. Saya baca dulu 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 58. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Bersama-sama, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalau kita melihat bersama-sama apa yang menjadi motivasi orang banyak ini dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang kedua, di pasal yang ke-6 ayat kedua, dikatakan orang banyak itu berbondong-bondong mengikut Yesus, mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi orang banyak ini mengikut Tuhan Yesus karena apa? Melihat mujizat. Spektakuler gitu ya. Apa yang dilakukan Yesus itu jarang terjadi, sehingga itu menarik perhatian banyak orang. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, yang Yesus mau sampaikan bukan sekedar bagaimana orang sakit menjadi sembuh, tetapi sebenarnya Yesus itu mau menunjukkan, mau menyatakan bahwa dia adalah mujizat terbesar, karena dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Apa motivasi orang-orang banyak itu mengikut Yesus? Di ayat yang ke-14 dan 15, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia apa? Raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Motivasi mereka yang kedua, mereka kepingin Yesus itu menjadi raja mereka. Karena udah sekian lama mereka menjadi orang yang dijajah Roma. Maka mereka kepingin kalau Tuhan Yesus yang penuh dengan mujizat itu menjadi raja, wah, kita bebas dari penjajahan Roma. Yang ketiga, apa yang menjadi motivasi mereka di ayat yang ke-26? Yesus menjawab, sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku sebab aku telah memberi kalian makan, bukan karena kalian percaya kepadaku, tetapi karena kalian telah makan roti. Ketika Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 5 ikan, mereka kenyang. Tanpa bekerja mereka bisa makan. Karena itu mereka kepingin lagi ngalamin mujizat itu, supaya mereka apa? Bisa makan dan menjadi kenyang. Nah, lewat ini saudara, sebenarnya para pengikut-pengikut ini, gerombolan banyak orang ini mengikut Yesus bukan karena mereka cinta. Bukan seperti Bapak Ibu waktu memberikan coklat kepada istri, kepada anak-anak, memberikannya dengan cinta. Amin. Tapi orang banyak ini mengikut Yesus karena mereka telah makan roti, karena mereka telah
Perut mereka telah kenyang. Mereka telah melihat mujizat. Dengan kata lain, mereka mengikut Yesus karena ekspektasi pribadi. Ada agenda pribadi mereka ketika mengikut Yesus Kristus. Ada kepentingan dalam mereka mengikut Yesus. Ada kesenangan ketika mereka mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus ingin memanfaatkan Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan kita pikir orang yang mengikut Yesus itu semua rohani. Jangan kita pikir orang yang semua berdoa, semua beribadah itu adalah orang yang rohani. Ketika saya berkhotbah di sini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu senang, supaya saya dipuji banyak orang, saya tidak sedang melayani Tuhan. Tapi saya sedang melayani diri saya sendiri. Orang banyak ini mengikut Yesus karena kepentingannya, agenda, kesenangan, ekspektasi pribadinya. Maka apa bedanya follower dengan murid Yesus? Follower itu apa Bapak Ibu? Mengikuti karena ada kepentingannya. Nah, selama ini seberapa banyak orang yang hanya menjadi follower Yesus? Mereka tidak pernah mau menjadi murid Yesus. Kenapa? Saya melayani mau dapat apa? Saya kalau memberi dapat apa? Kalau saya memberi ke gereja, apa yang saya dapat? Kalau saya berbuat baik kepada pendeta, apa yang saya dapat? Kalau saya berbuat baik kepada si A, si B, apa yang saya dapat? Semuanya fokusnya untuk diri sendiri. Ketika saya berkhotbah, apa yang saya dapat? Pujiankah atau cercaankah? Ketika fokus kita dalam melayani, berbakti, beribadah, diri kita, sebenarnya kita tidak pernah melayani Tuhan. Kita hanya sebagai followers. Kita hanya bisa, oh saya suka, oh itu keren, itu baik. Tapi kita tidak pernah menjadi Kristus kecil dalam kehidupan kita. Saya berdoa tidak ada jemaat Pabaton yang hanya sebagai followersnya Yesus. Amin. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, semua orang punya kebutuhan. Abraham Maslow menunjukkan kepada kita inilah kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan dasar sampai yang tertinggi, penghargaan, penghormatan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia selalu berusaha bagaimana kesenangan mereka, bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi dari usaha mereka ketika ada di dunia. Semua usaha mengarah pada pemenuhan kebutuhan. Sama seperti orang banyak ini mengikut Yesus karena kebutuhan, karena kepentingan. Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika semua ini sudah terpenuhi dalam hidup kita, psikologi selesai, keamanan selesai, cinta kasih selesai, ya penerimaan selesai, penghargaan, jabatan selesai dalam hidup kita. Kira-kira kita udah merasa cukup nggak? Kira-kira kita sudah merasa puas nggak? Selalu ada kurang. Sudah punya jabatan, kepingin jabatan yang lain. Sudah terkenal seluruh Indonesia, kita kepingin terkenal seluruh Asia. Sudah terkenal seluruh Asia, kita kepingin terkenal seluruh dunia. Dan seterusnya. Makanya seorang psikolog berkata, Bapak Ibu, dalam hati manusia ada satu rongga kosong yang tidak pernah bisa diisi oleh lingkungan. Ada satu rongga kosong yang tidak pernah bisa diisi dengan mobil mewah, rumah mewah, jabatan. Tidak pernah bisa diisi oleh perempuan atau wanita atau pria. Rongga kosong itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menjadi roti hidup. Karena tidak ada sesuatu pun dari dunia ini yang bisa mengenyangkan kita. Semua dari dunia ini, pengkhotbah sudah berkata, semua seperti usaha menjaring angin. Fata morgana, seperti uap. Kita pikir ada, waktu kita dapat hilang. Makanya ketika seseorang hatinya belum diisi oleh Sang Pencipta, dia akan selalu berjuang untuk mendapatkan roti. Untuk mendapatkan, mungkin kita saat ini bukan berjuang untuk dapat roti, tetapi kita kepingin melayani ikut Yesus itu supaya diberkati, supaya diterima, supaya diakui, kita supaya dihargai. Ini adalah motivasi dari dunia, supaya kita
diperhatikan, supaya kita dipuji, dihargai. Waktu kita tidak merasa nyaman ada di lingkungan kita, aduh kayaknya nggak asik nih, kita cabut diri kita dari komunitas kita, lalu pindah lagi ke yang lain. Aduh nggak enak nih gerejanya, AC-nya juga nggak dingin, kita cari gereja. Nggak asik nih pendetanya, kampungan, cari pendeta yang keren. Akhirnya kita pindah dari satu tempat yang dimana kita harus berakar, bertumbuh, pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat lain. Makanya akhirnya imannya mati hidup. Mari kita berakar, menjadi jemaat yang berakar. Karena selama kita konsepnya Yesus itu alat, kita nggak akan pernah menjadi jemaat yang berakar. Tapi waktu kita menemukan Yesus itu sebagai roti hidup, disitulah kita akan menjadi pribadi yang berakar. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Apapun yang kita cari di dunia ini, yang kita pikir akan memuaskan kita, setelah kita mendapatkannya, kita tidak akan merasa puas. Keadaan dunia ini krisis. Keadaan dunia ini lapar. Makanya banyak orang lapar kasih sayang. Di keluarga dia nggak punya kasih sayang yang penuh, akhirnya cari ke om-om. Ya, lapar kekuasaan, kepingin berkuasa, kepingin dipandang, akhirnya menjelekkan orang lain, akhirnya membenci, memojokkan, mendiskreditkan orang lain supaya terlihat hebat, supaya mendapatkan pengakuan, supaya mendapatkan identitas. Di mana waktu kita nggak merasa terpenuhi, kita pindah ke tempat yang lain. Kita bukan bergerak berdasarkan tuntunan Tuhan, tapi kita bergerak berdasarkan naluri kepentingan kita pribadi, ekspektasi kita pribadi. Karena semua motivasi di dunia ini selalu berujung kepada kepentingan pribadi. Itu ide siapa itu? Kalau ide orang yang dari dia kita punya keuntungan, kita dukung. Tapi kalau ide dari orang kita nggak dapat apa-apa dari ide orang, salah. Semua motivasinya kembali kepada ukuran diri kita sendiri. Nah, saudara, apa yang menjadi motivasi kita? Motif yang ada di balik setiap tindakan menentukan apakah perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Walau perbuatan seseorang lakukan itu baik, tetapi kalau motivasinya untuk kepentingan diri sendiri, itu perbuatan yang jahat. Pernah nggak Bapak Ibu baca satu quotes? Sesungguhnya waktu kita memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita pribadi, itu adalah kejahatan yang terselubung. Manusia aja kalau kita gunakan manusia itu supaya dia memberikan kita kebaikan, supaya memenuhi kepentingan kita, itu sudah termasuk kejahatan. Apalagi kita menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita pribadi. Tadi saya bilang ya, ketika saya khotbah di sini, supaya Bapak Ibu puji saya, khotbahnya bagus, jasnya bagus gitu ya. Saya sudah menggunakan pelayanan untuk kepentingan saya. Itu sebenarnya di hadapan manusia mungkin hebat rohani, tapi di hadapan Tuhan itu jahat. Makanya pengertian dosa di dalam Alkitab itu melebihi semua pengertian kepercayaan apapun di dunia ini. Begitu agung, begitu mulia, begitu dalam, saudara. Waktu kita beribadah supaya diberkati, sebenarnya kita bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah diri kita sendiri. Tapi saudara, walau terlihat tidak baik, tapi tujuannya benar. Misalnya nih, suatu hari kan Tuhan Yesus menegur, ngapain membunuh orang pada hari Sabat? Buat orang-orang pada waktu itu nyembuhin orang pada hari Sabat itu satu tindakan yang nggak baik. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah perbuatan kasih. Karena apa? Motivasinya apa? Untuk kesembuhan orang yang lumpuh 38 tahun.
Jadi apapun yang kita lakukan, motivasinya apa? Kekristenan itu tidak bicara tentang baik dan benar, saudara. Tapi kekristenan itu berbicara tentang apa yang menjadi motivasi kita. Apa yang menjadi Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika motivasinya kepada diri kita, semuanya ternyata satu ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan zaman Hosea, banyak orang yang mempersembahkan begitu luar biasa, tapi Tuhan bilang kepada orang-orang zaman Hosea, apa yang kau perbuat itu jahat. Karena semua yang dilakukan itu adalah usaha untuk menyogok Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita juga menunjukkan siapa kita yang sebenarnya dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Orang yang memiliki motivasi untuk memanfaatkan Yesus, sebenarnya dia hanya follower. Tadi saya sudah sampaikan di depan ya. Apa yang menjadi motivasimu itu juga yang akan menggerakkanmu. Jika tidak lagi ada kepentingan di dalamnya, itu membuatmu berhenti. Ketika orang banyak ini mengikut Yesus, ada kepentingan. Tapi waktu dia mengikut Yesus, justru perkataan keras yang diterima. Bukan roti yang diterima, bukan mujizat yang diterima, tetapi perkataan keras yang diterima. Makanya saudara-saudara, akhirnya mereka meninggalkan Yesus, cari yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yuk kita baca apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Kita baca dengan kencang, 1, 2, 3 ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata sungut-sungut di sini berarti mereka menolak, mereka enggak terima. Hati mereka keras. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, memang perkataan Yesus keras, tapi hati mereka jauh lebih keras. Perkataan Yesus itu adalah kebenaran. Perkataan Yesus itu adalah pelita, sehingga orang-orang yang biasa tinggal dalam kegelapan, dia tidak akan betah. Firman Tuhan itu adalah terang yang ajaib, sehingga waktu Yesus menyampaikan kebenaran, orang yang terbiasa dalam kegelapan pasti terusik, pasti nggak nyaman. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk menyenangkan manusia. Makanya akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Yesus. Tapi saya sebagai manusia jujur ya Bapak Ibu, kepingin menyenangkan banyak orang. Kepingin orang itu semua senang sama saya. Tapi lewat khotbah ini saya disadarkan oleh Tuhan. Kalau kamu disenangi oleh banyak orang, kamu kepingin menjadi orang hamba Tuhan yang disenangi banyak orang, kamu mau menjadi melebihi Tuhan. Tuhan Yesus aja nggak disenangin. Tapi saya pribadi kepingin dipuji, kepingin dibilang baik, kepingin orang apresiasi saya. Yesus aja nggak seperti itu. Wah, saya bertobat. Tuhan, kalau saya kepingin disenangin oleh semua orang, berarti saya kepingin melebihi Yesus dalam hidup saya. Tuhan ampuni saya. Seringkali kita akhirnya menjadi orang yang terombang-ambing, orang yang bilang salah itu menjadi benar. Karena apa? Karena kita kepingin dipuji, dibilang baik, dibilang orang yang sopan, dibilang orang-orang yang hebat, orang yang saleh. Kita menjadi orang yang terombang-ambing. Karena itu sesungguhnya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Yesus itu keras. Tetapi perkataan Yesus memang keras, tetapi sebenarnya hati mereka jauh lebih keras. Dengar baik. Orang yang hanya datang kepada Yesus untuk memanfaatkan Yesus, hati mereka akan menjadi keras. Hati mereka tidak bisa menerima kebenaran. Karena sesuatu kebenaran tidak menguntungkan mereka. Mereka akan tolak kebenaran itu. Hati mereka menjadi keras. Saat hati kita datang kepada Yesus untuk menggunakan Yesus untuk kepentingan kita, hati kita menjadi keras. Kita akan menjadi pilih-pilih. Oh Pak, firman Tuhan yang Pak Pendeta sampaikan itu untuk tetangga saya. Kalau saya nggak suka
si Anu tuh, si Anu. Mana si Anu datang nggak ya? Cocok dia datang di sini. Itu saudara. Tapi kalau firmannya sesuatu yang menguntungkan saudara, amin Bapak Ibu, amin. Kalau bisa lompat, amin gitu ya. Kenapa? Firman itu menguntungkan, firman itu menyenangkan telinga, firman itu nyenengin hati. Tapi kalau firman Tuhan yang menegur kita, firman Tuhan yang mengobrak-abrik hati kita tolak firman Tuhan itu. Perkataan Yesus mungkin keras, tetapi hati mereka. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk satu pelajaran yang luar biasa. Apa artinya hidup untuk Tuhan? Di dalam Alkitab Bapak Ibu, ada seorang namanya Yefta. Saya baru menemukan kebenaran ini saudara. Ada namanya Nabi Yefta. Nabi Yefta itu seorang nabi. Dia sekalian bukan seorang nabi. Dia adalah orang yang lahir dari keluarga yang tidak punya bapak. Karena Yefta lahir dari keluarga yang tidak punya bapak, orang-orang Yahudi mengusir Yefta. Kamu anak haram. Akhirnya Yefta pergi. Dia tinggal di satu tempat. Dia menjadi kepala perampok di sana. Orang yang terkenal hebat dan takut. Tapi pada waktu kejadian ini sebenarnya ada pesan yang sangat penting buat bangsa Israel. Bahwa inilah gambaran orang Israel tentang apa perlawanan mereka terhadap Tuhan. Pada waktu orang-orang Israel kenyamanan mereka menjadi terusik oleh oleh musuhnya, mereka kalut, mereka bingung harus melakukan apa-apa. Karena Yefta seorang yang hebat, seorang yang ditakuti dan disegani, mereka datang kepada Yefta. Yefta, tolong dong bantu kita Yefta. Bantu kita ini capek, kita ini takut, kita ini digangguin. Akhirnya Yefta membantu mereka. Ini satu gambaran orang Israel yang hanya memperlakukan Tuhan untuk kepentingan mereka. Sama ketika mereka memperlakukan Yefta. Waktu mereka nggak perlu Yefta, dibuang Yefta. Waktu mereka nggak butuh Tuhan dalam hidup mereka, mereka cari Tuhan-Tuhan yang lain. Pada zaman itu ada penyembahan berhala. Tapi pada waktu mereka penting, mereka datang kepada Yefta. Ini gambaran orang Israel. Kalau mereka nggak perlu Tuhan, mereka buang Tuhan. Tapi mereka merasa perlu Tuhan, mereka datang kepada Tuhan. Ini adalah kultur ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sama seperti orang banyak ini, hanya datang kepada Yesus karena mereka punya kepentingan. Yefta akhirnya didatangin. Yefta bantu kita dong. Akhirnya Yefta bantu mereka. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi waktu Yefta berperang untuk bangsanya? Yang terjadi apa? Yefta mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Karena Yefta juga terjerumus dalam kultur pada waktu itu transaksional. Dia bilang gini, waktu sebelum dia berperang, Tuhan, kalau saya nanti menang, saya akan mempersembahkan apapun yang keluar pertama dari rumah saya akan persembahkan kepada Tuhan. Saudara, ini sebenarnya ngajarnya nggak perlu. Tapi karena Yefta dipengaruhi oleh kultur pada waktu itu, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kepedihan, kebejatan dialami oleh Yefta. Waktu Yefta pulang dengan sorak-sorai kemenangan, yang pertama keluar dari rumahnya siapa Bapak Ibu? Putrinya, putri tunggalnya. Untuk pertama kali seorang nabi mempersembahkan putrinya untuk Tuhan, disembelih. Bejat enggak? Bejat. Orang dicerita kalau Bapak Ibu nanti baca tentang Yefta, orang Tuhan bilang kok roh Tuhan menyertai Yefta. Yefta nggak perlu bernyajar. Tuhan udah menyediakan kemenangan buat Yefta karena roh Allah beserta dengan Yefta. Tapi kultur itu membuat Yefta mengalami kepedihan. Bejat, anak sendiri dikorbankan. Tidak hanya sampai di situ. Bangsa Efraim, suku Efraim datang kepada Yefta. Yefta, kamu bangsa Efraim itu adalah suku yang berperang. Kamu Yefta menghadapi musuhmu kok nggak ajak-ajak kita kok? Kamu sok hebat. Yefta arogan. Udah kalau memang kamu nggak senang, emang kenapa? Akhirnya suku Efraim menyerang
Yefta. Mereka berperang. Akhirnya apa yang terjadi? 42.000 mati orang-orang suku Efraim. Saya mau bilang di sini Bapak Ibu, ketika kita hidup dengan kultur dunia, kehidupan iman kita transaksional, orang yang terdekat kita pun kita akan korbankan. Orang yang terdekat kita pun kita akan korbankan. Menjadi korban-korban. Dan ini terjadi seberapa banyak orang supaya dia terdengar sebagai bapak yang hebat mengorbankan hati istrinya, supaya dia terkenal sebagai istri yang hebat mengorbankan hati anak-anaknya. Karena mereka hidup dengan kultur dunia. Ketika kita hidup hubungan kita dengan Tuhan memakai kultur dunia, kita akan menjadi orang yang terbejat. Kita pasti jatuh dalam dosa-dosa yang luar biasa. Tradisi jual beli bukan tradisi iman kita. Memang kita hidup di dunia, tapi urusan kita dengan Tuhan, urusan pelayanan kita, urusan ibadah kita, jangan pernah gunakan kultur jual beli. Pasti mendatangkan kekacauan. Siapapun pasti kita korbankan. Tuhan mau kita tidak mengalami tragedi, kekacauan, kebejatan, kepedihan yang dialami oleh Yefta. Tega makan teman, fitnah sini sama sana situ, bergerilya menyebar pengaruh jelek untuk menjatuhkan seseorang, mengintimidasi, mengata-ngatai, mendiskreditkan. Saya minggu ini mendengar curhatan seorang ibu. Pak, saya bingung di kerjaan saya, Pak. Ada 2 kubu A menjelekkan kubu B. Loh, saya kalau nggak ikut-ikut menjelekkan, saya juga dituduh sebagai kubu yang pro kepada B. Tapi ke B juga saya nggak mau jelek-jelekan si A. Akhirnya saya nggak disukai oleh kubu A dan kubu B. Saya akhirnya ditinggalkan. Saya akhirnya didiskreditkan. Saudara, itulah namanya pikul saya. Itu lebih baik daripada kita ikut-ikutan dengan kultur dunia. Apa alasan kita selama ini mengikut Yesus? Menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita seorang murid atau sekedar followers? Itu juga akan menggerakkan hati kita, akan menghentikan langkah kita. Follower hanya ikut Yesus dengan agenda ekspektasi mereka pribadi, menggunakan Yesus supaya mereka menjadi somebody, untuk mengejar pembuktian diri, untuk mendapatkan identitas supaya diberkati, dikasihi, diterima dan dihargai. Selama kita menggunakan Yesus untuk kepentingan pribadi, selama itu pula kita menjadi orang yang lapar. Kita akan mengemis dari dunia ini. Apakah dia orang Kristen atau bukan, apakah dia pelayan Tuhan atau bukan, pasti akan menjadi pengemis. Jadi apakah sesungguhnya yang menjadi kebutuhan terdalam manusia? Kebutuhan kita yang terdalam adalah hanya ada di dalam Allah kita. Makanya dia turun ke dunia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Apa artinya roti hidup, saudara? Kalau makan roti, apa yang terjadi? Orang yang tadinya mau emosi, mukanya jadi seri-seri, iya kan? Yang tadinya bekerja sudah lemas, makan roti jadi kuat. Waktu kita menerima roti hidup, kita akan menerima kekuatan. Waktu kita nggak disukai, seperti ibu tadi, waktu nggak disukai oleh kelompok B, kelompok A, ya aku tertuju kepada Tuhan. Kuat, nggak menjadi minder, nggak menjadi orang yang akhirnya stres. Waktu kita menerima roti hidup, waktu kita nggak menerima penghargaan dari dunia, kita kuat menjalani. Sebab apa? Penghargaan kita dari Tuhan. Kita nggak diperhatikan oleh dunia ini, kita menjadi tetap kuat karena ada roti hidup, karena perhatian kita dari Tuhan. Tidak lagi pernah membuat kita menjadi orang yang mengemis perhatian, penghargaan, penerimaan, pengakuan, identitas, somebody, kepingin dikenal di seluruh jagat raya, kita itu anak Tuhan gitu. Kita menjadi orang yang menang, saudara. Maka Yesus memperkenalkan dirinya, akulah roti hidup. Tidak hanya memberi kita kekuatan 1 atau 2 hari, tapi memberi kita kekuatan dalam menjalani hidup kita. Ada 7 ego emi dalam Yohanes. Di dalam
perikop ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dialah pribadi yang terpenting yang mereka butuhkan. Dia bukan hanya memberi kehidupan, tetapi dialah sang kehidupan. Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita sembah adalah sang kehidupan. Dialah sumber kehidupan. Dia bukan saja memberi hidup, tetapi dialah sang kehidupan. Karena itu saudara, sesungguhnya kebutuhan kita yang terdalam adalah di dalam pribadi Allah sendiri. Makanya Yesus memperkenalkan kepada kita hari ini, akulah roti hidup. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebutuhan terdalam manusia terpenuhi saat kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh murid Yesus? Yuk kita baca sama-sama. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya sama-sama, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kebutuhan terdalam kita terpenuhi saat kita datang kepada Yesus dengan satu kesadaran bahwa Yesus itu hidup kita. Yesus itu bukan alat, tapi Yesus itu segalanya dalam kehidupan kita. Dia melebihi apapun dari dunia ini. Karena itu dalam urusan kita dengan Allah beda dengan urusan kita dengan manusia. Saya mau tanya, mana yang lebih baik, menerima atau memberi? Ya, dalam urusan kita dengan manusia lebih baik memberi. Tapi urusan kita dengan Allah lebih baik menerima. Kalau kita tidak menerima dulu dari Allah, maka setiap pemberian kita kepada manusia itu ada agenda pribadi, ada motivasi pribadi. Karena itu waktu kita menerima roti kehidupan, menerima Sang Juru Selamat, menerima Yesus sebagai sumber segala yang kita perlukan, pada waktu itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menerima kekuatan. Kita akan menjadi orang yang menemukan jawaban atas setiap persoalan hidup kita, karena Dia adalah kasih terbesar. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu, ya, tanda seseorang menerima roti hidup itu ada di Yohanes 6 ayat 54. Yuk terakhir ini kita baca dengan kencang. 1, 2, 3 lihat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Orang yang menerima roti hidup akan dibangkitkan pada akhir zaman. Apa artinya saudara? Menjadi generasi yang tampil beda, menjadi orang yang menyatakan kekuatan kepada orang lain, menjadi orang yang membagikan roti kepada orang lain. Kira-kira 6 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, saya sama istri mulai berpikir, udah kita nggak usah melayani lagi dah. Kita udah sharing untuk tidak, mungkin kita bukan panggilannya untuk menjadi hamba Tuhan. Kita udah kita mengajar saja. Kayaknya pelayanan ini begitu rumit, begitu luar biasa tantangannya gitu ya. Kita diskusi pada waktu itu. Detik-detik kita mau cari waktu itu cari sekolah untuk kita mengajar di sana. Ada seorang hamba Tuhan menelepon saya, mendatangin saya. Tidak hanya menelepon, tadi mendatangin saya. Kasta, mau nggak pelayanan di tempat ini? Aduh, waktu itu terasa sudah capek gitu ya. Kayak udah letih deh udah gitu. Tapi karena seorang pendeta hamba Tuhan yang menelepon kami, akhirnya kami datang. Kami diberi tempat penginapan waktu itu di rumah jemaat. Lalu kami juga ikut rapat perancang pada waktu itu. Saya merasa sesuatu yang beda. Ini kok beda ya? Ketika mereka rapat perancang itu tidak ada mendiskreditkan si A si B. Yang dibicarakan adalah ide, yang dia adalah apa yang dimimpikan Tuhan.
ada raker, di situ ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saya terkagum ya. Tidak ada tuntut menuntut dalam rapat itu. Tidak ada pendiskreditan. Yang ada adalah motivasi, yang ada adalah dorongan, yang ada adalah kesaksian-kesaksian yang membangun. Hati saya yang tadinya kepingin meninggalkan pelayanan, saya menerima kekuatan dari perancang Gereja Baptis Jati Bening. Saya tanya, Tuhan, gereja ini masih tinggal di ruko, punya cabang 6. Kok begitu hebat ya Tuhan? Ternyata orang-orangnya yang punya hati, yang telah menerima roti hidup, memberi kekuatan, tidak memojokkan, tidak meremehkan, tidak mendiskreditkan. Tuhan, aku mau melayani. Aku mau kepingin melayani seperti orang-orang ini. Kalau orang salah tidak dipojokkan, tidak diskreditkan, tapi justru diangkat, didorong, dimotivasi. Maka dari sekarang saya nggak pernah menegur orang ketika ada di rapat. Menegur orang bergumul dulu, Tuhan, apakah kok saya tegur membangun orang itu atau menjatuhkan orang itu? Kita akan menjadi orang-orang yang memberi kekuatan kepada orang lain. Waktu kita menerima roti hidup itu, saudara, yang kita hanya terima dari Tuhan, kita akan juga menjadi orang yang memberi kekuatan. Ada orang yang lemah, udah lesu, udah mau meninggalkan Yesus, ketemu dengan kita, kepingin lagi melayani, kepingin lagi terlibat dalam pelayanan. Karena ada roti hidup yang kita miliki dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan reflektif buat kita semua. Apakah selama ini yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Yesus? Bagaimana hal-hal baik saat ini tidak lagi kita alami? Bagaimana kalau hal-hal baik yang saat ini kita alami, kita terima dari orang-orang tertentu, tidak lagi kita terima dari mereka? Justru yang jelek kita terima dari mereka. Apakah kita tetap mengikut Yesus? Bagaimana kalau lewat gereja ini saudara tidak nyaman karena ada sesuatu hal, dua hal? Apakah tetap saudara menjadi orang yang mau tertanam di gereja ini? Apakah kita mau tetap setia kepada panggilan Tuhan yang telah memanggil kita lewat gereja ini? Sudahkah perjumpaan kita kepada Kristus menuntun kita kepada kepuasan yang sejati, yang mengenyangkan kita, yang membawa kita kepada satu titik tidak lagi pernah mengemis penghormatan, penerimaan, penghargaan apapun dari dunia ini? Karena kita sudah mengalami roti hidup yang mengenyangkan kita. Bahkan bukan hanya kita yang kenyang, orang lain juga menikmati roti hidup lewat kita. Mereka mendapatkan kekuatan untuk bangkit melayani Tuhan. Mereka mempunyai kekuatan untuk bangkit mengikut Tuhan, karena telah menemukan roti hidup melalui hidup kita. Mari kita bertobat dari memanfaatkan Yesus sebagai alat. Tuhan aja kita manfaatkan, apalagi manusia. Kalau kita tidak bertobat, kita akan menjadi terus-menerus menjadi orang yang suka memanfaatkan orang lain, suka bertransaksional. Bahkan satu titik kita akan menjadi orang yang tega melakukan kebencian kepada orang yang paling dekat, mengorbankan orang lain supaya kita terlihat hebat, memojokkan orang lain supaya kita terlihat rohani. Apakah kehidupan ini yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin kita menjadi umat yang menerima kekuatan sepenuhnya dari Tuhan. Hidup dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan lagi untuk sesuatu apapun dari dunia ini. Ingatlah akan karya yang sempurna di kayu salib, di mana Ia telah mempersembahkan hidupnya sebagai roti hidup yang terpecah-pecah dan dihancurkan, supaya kita menerima anugerah untuk hidup bagi Allah. Untuk kita menjadi orang yang mau terpecah buat orang lain. Untuk kita menjadi roti yang terpecah, sehingga orang lain menemukan roti hidup melalui hidup kita. Meski semua bangsa
dan kerajaan runtuh. Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkata setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang... Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan iman kita. Malam gelap melampauiku, Dia bersamaku, menyertaiku. Kasih-Nya, Dia mengenalku, Dia mengenalku. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap jam. Amin. Oh, setiap tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Amin. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Haleluya. Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan. Kerajaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Di dalam-Mu kami tidak akan goyang. Di dalam-Mu kami teguh, kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Meski ku tak tahu hari esok, meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. Suatu hari kelak, suatu hari